Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaki Mutakis Naryadi dengan NIM akhir 075. Jadi di sini saya memilih artikel yang berjudul Interactive Visualization Application in Population Health and Health Services Research, Systematic Scoping Review. Nah, jurnal aslinya ini ditulis oleh Jawad Christie et al. Nah, oke, untuk latar belakangnya sendiri itu yang pertama, adanya ledakan big data kesehatan. Data kesehatan seperti rekam medis, data administratif, dan lain-lain itu sangat besar dan kompleks. Lalu adanya keterbatasan grafik statis, grafik dan plot sederhana tidak cukup untuk mengeksplorasi hubungan multidimensi dalam data. Lalu adanya peran visualisasi interaktif, platform seperti Tableau akan menjawab tantangan ini dengan memungkinkan para peneliti dan praktisi itu untuk berinteraksi dengan data, menemukan pola tersembunyi, dan mendapatkan wawasan secara intuitif. Lalu tujuan akhirnya itu untuk mendukung penemuan pengetahuan dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik. Oke. Next untuk tujuan penelitian ini, untuk tujuan primernya itu mendeskripsikan dan merangkum bukti-bukti mengenai aplikasi, metode, dan alat visualisasi interaktif yang digunakan dalam riset kesehatan populasi dan layanan kesehatan pada periode 2005 sampai 2019. Lalu untuk tujuan sekundernya itu menggambarkan kasus penggunaan, bukan use case, matrix, target audience, kerangka kerja, dan proses co-design atau desain partisipatif dari aplikasi-aplikasi tersebut. Oke, eh bagaimana riset ini dilakukan? Jadi untuk jenis studinya itu menggunakan systematic scoping review, sumber datanya itu ada pencarian ekstensif di 6 database ilmiah, misalnya itu di Medline atau Web of Science. Nah, proses penyaringannya ini untuk di awalnya itu ada 14.099 artikel yang diidentifikasi. Lalu setelah duplikasi dihapus, jadi 11.310 artikel yang disaring. Pada akhirnya, 56 artikel ini dipilih untuk dianalisis secara mendalam. Oke, validitas setiap tahap pada penyaringan dan ekstraksi data dilakukan oleh 2 peneliti independen untuk memastikan objektivitas. Nah, oke, untuk temuan kunci yang pertama ini ada di area aplikasi dan sumber data. Di mana sih visualisasi interaktif itu paling sering digunakan? Yang pertama itu di surveillance epidemiologi, itu untuk memantau penyebaran penyakit menular sekitar 38%. Untuk di perencanaan sumber daya dan layanan itu ada di 21%. Lalu berikutnya pemantauan dan kualitas layanan kesehatan itu di 9%. Lalu ada studi pola penggunaan obat itu di 9%. Nah, data apa sih yang digunakan? Yang pertama itu ada data administratif sekitar 80%, itu seperti data klaim asuransi, data rumah sakit, dan lain-lain. Lalu IMR itu 27%, itu untuk data klinis pasien. Nah, untuk temuan kunci yang kedua, pada pendekatan desain yang menonjol itu yang pertama ada co-design atau desain partisipatif. 67% aplikasi melibatkan pengguna akhir seperti dokter, manajer kesehatan dalam proses desainnya. Ini memastikan aplikasi yang dibuat ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Oke, embedded research, banyak aplikasi dikembangkan sebagai respon langsung atas kebutuhan analisis data di sebuah organisasi kesehatan, bukan murni dari riset akademik. Oke, nah di sini juga penulis menemukan eee, mengidentifikasi fokus-fokus alat pada tiap artikel. Nah, di sini penulis menemukan bahwa Tableau muncul sebagai alat yang paling populer. Nah, eee, Tableau ini ditemukan sebagai software yang paling sering digunakan untuk membangun aplikasi visualisasi interaktif di bidang kesehatan. Mengapa Tableau populer? Nah, yang pertama itu user friendly, lalu ada memungkinkan pengguna non teknis seperti dokter untuk membuat dashboard yang canggih tanpa perlu coding mendalam. Lalu konektivitas data yang fleksibel, mampu terhubung langsung ke berbagai sumber data kesehatan seperti database, EMR, spreadsheet, dan lain-lain. Lalu dashboardnya ini sangat interaktif, bisa menghasilkan visualisasi dengan fitur filter, drill down, dan tooltips yang memfasilitasi eksplorasi data secara mandiri. Nah, terus
peran penulis jurnal ini sendiri terhadap tabel AU. Penulis sendiri ini menggunakan tabel AU untuk menyajikan hasil tinjauan mereka dalam bentuk dashboard interaktif yang bisa diakses oleh publik. Oke. Nah, oke, di sini ada perbandingan antara visualisasi interaktif dan visualisasi analitik. Fokus utamanya untuk interaktif itu adanya antarmuka visual yang intuitif. Lalu untuk visual analitik itu gabungan antarmuka visual dengan mesin analitik. Nah, untuk komponen analitiknya sendiri pada visualisasi interaktif itu umumnya menggunakan statistik deskriptif yang sederhana. Lalu untuk VA itu melibatkan analitik canggih seperti machine learning atau data mining. Nah, untuk pengembang dan tempatnya, pada visualisasi interaktif itu sering dikembangkan di organisasi kesehatan untuk kebutuhan langsung. Lalu untuk VA umumnya dikembangkan di lingkungan akademik sebagai prototype riset. Oke. Next. Peluang dan arah riset di masa depan. Nah, studi ini menyoroti adanya peluang besar untuk memanfaatkan visualisasi interaktif yang pertama itu dalam kesehatan global, seperti membandingkan indikator kesehatan antar negara dari data WHO atau Bank Dunia. Lalu adanya ketidaksetaraan dan determinan sosial kesehatan, itu menganalisis bagaimana faktor sosial seperti kemiskinan, pendidikan, ras, dan lain-lain itu memengaruhi akses dan hasil kesehatan. Lalu perjalanan pasien, memetakan alur perawatan pasien dari data IMR untuk mendapatkan gambaran holistik. Next. Oke, lalu untuk kesimpulannya, overall penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tren yang semakin kuat dalam pemanfaatan visualisasi interaktif di bidang kesehatan. Adanya perangkat yang mudah diakses seperti Tabel AU memiliki peran penting karena mampu mempercepat adopsi visualisasi data dan tidak hanya oleh ahli data tetapi juga para praktisi kesehatan itu dapat menggunakan Tabel AU. Nah, keberhasilan penerapan visualisasi ini sangat dipengaruhi oleh adanya co-design yang melibatkan pengguna akhir secara langsung. Nah, dengan pendekatan tersebut, metode ini tidak hanya terbukti efektif, tetapi juga membuka peluang yang luas untuk penelitian lebih lanjut pada berbagai aspek kesehatan yang belum banyak dieksplorasi. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi dari saya mengenai tugas individu yang minggu lalu. Uh, Mohon maaf apabila banyak ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.